kita contoh lah, misalnya negara-negara yang sudah sering berprestasi di bidang olahraga Pak ya, di tingkat dunia. Ikuti Pak cara pembinaan mereka. Insya Allah Pak, kita akan mendapatkan hasil yang kurang lebih mirip Pak. Bahkan sama. Ya kan melakukan cara yang sama gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita nggak mau meniru mereka, kita hanya sekedar nuntutnya hasil, ya mau sampai kapan Pak? Karena nggak bisa Pak, hasil itu hanya bonus Pak. Dari kerja keras selama kita memang berjuang. Ya mungkin kembali ke niat awal itu tadi, orang-orang PSSI ini yang bertanggung jawab atas sepak bola di Indonesia, emang mereka nggak mau, ya ngapain gue capek-capek berjuang, ntar yang dapat rewardnya bukan gua, kan yang tadi saya bilang tuh. Iya, kan, ya kan? Kembali lagi ke niat Pak. Iya. Mau sampai kapan Pak kita punya pola pikir seperti itu? Memang masyarakat kita bodoh apa Pak? Masyarakat kita tuh cerdas Pak. Dia pasti menghargai Pak jasa-jasa kita. Kalau memang niat kita tulus untuk kemajuan sepak bola di negeri kita, Pak. Kita takutnya kan istilahnya kayak gimana, Pak ya? Kita tidak tertangkap kamera gitu, Pak. Waktu kita mendapatkan prestasi. Kesannya kalau nggak ada orang yang kenal kita pas kita mendapatkan prestasi, hal itu adalah aib gitu misalnya. Ya berarti kan niat kita beda, Pak. Niat kita hanya popularitas. Iya. Ya. Bukan bagaimana memajukan sepak bola di negeri ini. Nah, kalau niat kita salah terus, Pak, ya mau sampai kapan, Pak? Kita selalu jadi bahan tertawaan dunia internasional. Ya, cobalah istilahnya kita berpikir sejenak gitu, Pak. Memang negeri kita ini diciptakan itu untuk kepentingan kita pribadi gitu Pak. Ya. Karena untuk seluruh masyarakat Indonesia Pak, yang mereka tuh pengen gitu, dunia sepak bola kita tuh berbicara Pak di dunia internasional. Janganlah selalu kita memberikan hiburan gitu Pak, untuk mereka menerima alasan-alasan kita terus gitu. Ya. Hibur dan tidak menghibur juga itu hiburan. Nah itu Pak, kan kita tuh senangnya menghibur Pak ya dengan alasan-alasan, karena itu yang paling mudah Pak. Beda ya Pak ya kalau misalnya kayak di Jepang, budaya malunya tuh lebih tinggi Pak. Ketika kita gagal sebagai seorang pemimpin, ya mereka akan mundur dengan sendirinya Pak. Nah kita harus diturunkan dulu gitu, kan susah Pak kalau kayak gitu Pak. Iya. Masih sih kayaknya masih begitu. Maksud saya mau sampai kapan, Pak? Ya, ini Pak, kembali ke akhirnya pada niat semua orang-orang itu ingin menjabat, entah itu menjabat di PSSI, menjabat di DPR, menjabat bahkan menteri ataupun presiden sekalipun. Niat mereka mau menjabat itu niatnya apa? Kalau emang niatnya untuk memperkaya diri, ya pasti nggak akan punya prestasi di PSSI ataupun bidang yang misalnya pendidikan gitu. Menteri Pendidikan, niat saya adalah ingin memajukan pendidikan Indonesia. Kalau niatnya itu, pasti langkah-langkah yang dia bikin revolusioner dan menyentuh esensi dasar akar permasalahan pendidikan Indonesia. Iya Pak. Tapi kalau niatnya, wah ini mumpung gue jadi menteri nih ya kan, gimana gue bisa ngapain aja yang bisa memperkaya diri saya, kan udah begitu niatnya. Nggak mungkin beres pendidikannya, nggak mungkin Pak. Bener ya, Pak. Dibawanya kemana aja, mau ke pendidikan, mau ke sepak bola, mau ke hukum. Bener Pak, karena yang namanya proses Pak, insya Allah lebih banyak nggak mengkhianati hasil Pak. Nah, tapi kan kita sepertinya alergi Pak kalau dengar kata proses, ya jangka panjang lagi. Kita pengennya istilahnya mengapresiasi sesuatu itu kalau tiba-tiba terjadi gitu Pak. Ya, misal tiba-tiba kaya, tiba-tiba menang, ya. Seneng yang kaget-kagetan gitu Pak. Mental ya. Iya. Nanti kalau kita sering kaget Pak, nggak takut kena serangan jantung Pak. Nah itu kan orang yang sering kena kaget kan ujung-ujungnya serangan jantung Pak, langsung kolaps. Ini jangan-jangan gara-gara efek acara uang kaget ya. Jadi kemana-mana nih Pak. Nggak apa-apa Pak, ini sebenarnya kan kita nih mencintai Pak
timnas Indonesia. Iya. Jujur Pak, siapa sih yang nggak bangga kalau timnas Indonesia Iya. itu menang Pak? Apalagi masuk ke Piala Dunia. Saya rela Pak nabung Pak, ya, tapi jangan jauh-jauh. Nah itu Pak, kita kan pengennya Indonesia tuh sampai masuk ke Piala Dunia, terus kita berbondong-bondong ya, mensupport timnas kita, terus yang bermain juga Orang Indonesia kulitnya semua. sawo mateng semua gitu kan. Nggak ada yang bule-bule. Bukannya saya benci sama bule Pak Iya. ya. Ini yang bukan warga negara maksudnya kan? Ya sekarang mayoritas masyarakat Indonesia Pak, kulitnya itu bule apa sawo mateng Ya Pak? sama matang kecuali turunan Indo. Ya, tapi kan saya bilang mayoritas. Iya. Ya kan? Sawo mateng kan? Iya. Ya sudah, hargailah, cintailah warna kulit sawo matang kita gitu Pak. Untuk yang kulitnya putih-putih cukuplah di sinetron aja Pak. Ya. Yang ganteng-ganteng itu di sinetron aja. Kan ada tuh Pak, sinetron apa? Ganteng-ganteng serigala Iya, kan. iya. Udah cukup lah. Yang ganteng-ganteng tuh mereka saja Pak. Jangan dunia sepak bola kita Pak. Di dunia sepak bola malah kebanyakan serigalanya, Pak. yang gantengnya malah Kurang. nggak ada, kurang malah orang luar semua kan. Tapi yang sekarang ganteng-ganteng Pak. Iya kan orang luar. Indo-Indo kan Iya. katanya. Tapi saya lihat ada Pak yang kayaknya pure bule tuh ada. Cuman lahirnya aja di Indonesia. Nah, saya sih bukan sekali lagi Pak ya, saya bukannya rasis Pak. Tapi saya pengen Pak, orang-orang Indonesia ini terutama anak bangsa Pak ya, yang kulitnya sawo mateng ini, mereka yang berbicara Pak di tingkat dunia. Agar apa? Agar masyarakat kita bangga Pak, dan orang-orang di luar sana tuh bangga. Karena kita diwakili ya oleh anak-anak bangsa sendiri. Bahwa ada peningkatan Pak. Anak-anak bangsa kita secara kualitas ya di bidang sepak bolanya. Tapi kalau kita hanya comot dari luar negeri kan, orang-orang di luar sana juga akan miris Pak ngeliatnya. Nah ini Pak, mau sampai kapan kok kita tuh terus mentradisikan budaya seperti ini gitu. Ya. Jangan bilang lagi kita perlu proses, benar butuh proses. Tapi bukan kayak begini prosesnya Pak. Kita butuh proses yang benar gitu. Iya benar. Kita butuh proses yang benar gitu. Iya, bukan proses hanya sekedar pengen mengejar hasil doang. Ya. Ini nggak akan merangsang, Pak, dunia persepak bolaan di Indonesia. Karena anak-anak bangsa ini juga akan melihat, kulit gue nggak bule ya. Wah, gue nggak bisa masuk timnas, misalnya kayak gitu, Pak. Oh, ternyata yang bisa masuk timnas, asal kulit lu bule dulu. Kan nanti anak-anak bangsa kita mikirnya kayak begitu, Bisa Pak. memiliki opini yang seperti itu. Benar, Pak. Karena melihat majority orang-orang bule lah, Pak, yang bermain sepak bola, mewakili timnas. Sedangkan yang sawo-sawo matang, segelintir, Pak. Nah, ini kan kita jadi meredupkan, Pak, mimpi anak bangsa kita, Pak. Untuk mereka bisa bermain di tingkat internasional. Kalau sampai kita mematikan, Pak, mimpi mereka, bagaimana, Pak? Ya, Indonesia ini bisa menjadi negara maju, Pak. Ini yang saya harapkan gitu. Indonesia bisa menjadi negara maju. Nggak menjadi negara yang nggak jelas, Pak, kalau menurut saya. Apalagi sekarang ada tagar Indonesia gelap lah. Tagar kabur aja dulu lah. Ya. Kenapa kok nggak ada tagar cinta negeri sendiri gitu? Cintailah produk-produk Iya. Indonesia. Kan dulu ada kan, Pak ya, kayak gitu ya. Iklan, Pak. Ya setidaknya ada nasionalisme di situ, Pak. Iya. Nah ini sekarang tagarnya pahit semua gitu. Ini Pak yang saya merasa bahwa mau sampai kapan hal kayak begini Pak berlangsung terus. Ya, sedangkan sekarang ini udah abad 21 gitu Pak. Kalau awal-awal kemerdekaan bolehlah kita masih punya mindset feodalisme Pak ya. Feodalisme kan. Bapak tahu ya feodalisme? Feodal. Awal-awal seperti itu nggak apa-apa lah. Nah, tapi makin ke sini, Pak, seharusnya nasionalisme kita itu semakin kentara, Pak, warnanya. Bukan lagi kita kayak kesannya masih dijajah oleh bangsa lain.
Masa dulu kita benci sama Belanda, sekarang kita bawa orang Belanda untuk mewakili timnas kita gitu, Pak. Itu kan sangat lucu kalau menurut saya, Pak. Lu kita kan wah berjuang mati-matian ya mengusir Belanda dari negeri kita. Sekarang malah kita tarik orang Belanda untuk mewakili timnas kita. Itu orang Belanda, lu dulu ngapain ngusir kita? Kasihan pahlawan-pahlawan dulu, Pak. Aduh, kalian anak cucu kurang ajar semua. Saya nih meninggal sama orang Belanda, kamu malah nyembah orang Belanda. Malah bayar dia mahal-mahal gitu kan. Iya. Nah itu kan Pak, ini yang kadang masa sih kita nggak bisa Pak menganalisa permasalahan dunia sepak bola di Indonesia itu. Ini kan sebenarnya simpel banget Pak. Nggak ada pembinaan, intinya itu aja. Ya, belum lagi yang saya dengar gitu, adanya titipan pemain lah, atau pengaturan skor lah di Liga Indonesia. Saya ngeliatnya jadi, ya wajar lah kapan kita bisa berprestasi. Kalau pola-pola seperti ini bukan lagi menjadi sesuatu yang kita harus tutup-tutupi gitu. Ini udah terang benderang, Pak. Ya. Terlalu banyak keanehan-keanehan. Iya. Ini yang seharusnya pemerintah tuh berusaha, Pak, mencari solusinya. Karena solusinya itu sangat dekat, Pak. Coba deh kita bercermin. Kira-kira siapa yang kita lihat di cermin itu, Pak? Bayangan kita. Ya bayangan kita lah yang menjadi solusinya. Nah, tetapi kalau kita tidak mau bercermin, kita hanya melihat, ternyata persoalan dunia sepak bola di Indonesia ini kayaknya jauh banget di negeri Belanda. Bukannya kita lihat di cermin itu, Pak, siapa orang yang ada di dalam cermin itu? Ya pasti diri kita, Pak. Ya, masing-masing lah kita introspeksi diri kita, Pak. Insya Allah, Pak, kita akan menemukan solusi yang terbaik, ya, untuk memajukan dunia sepak bola di Indonesia ini, Pak. Amin. Kira-kira ada lagi, Pak? Waktunya. Ya, mungkin itu saja, Sobat Beyond Education yang ngalor ngidul kita. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan ini setidak-tidaknya mengetuk hati lah para member di PSSI ya. Karena kita sangat mencintai timnas Indonesia, ya. Nggak mencin doang, tainya juga. Ya. Tapi kalau misalnya rasa cinta kita ini tidak berbalas, mau sampai kapan? Kan harapan kita semua bahwa dunia sepak bola ini bisa membuat bangga para anak bangsa. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.